Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sukmawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan berikut tayangan dari diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri Penunggulan. 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 우리의 마음속에 영원히 남아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya hormati Bapak Ibu Guru SD Penunggulan dan Ibu Dekan Pondok Lahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri Penunggulan. Untuk tugas saya dalam menyelesaikan pendidikan calon guru. Konsep kegiatan hari ini, pertama kita buka pembukaan, yang kedua tujuan kegiatan, dan yang ketiga penyampaian materi. Sebelumnya mari kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita akan melakukan kesepakatan bersama dalam kegiatan siang hari ini. Monggo Bapak Ibu, kesepakatan saya sudah membuat 2 pemantik, yaitu pertama kita saling menghormati, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Monggo yang ketiga dan keempat kita tambahi apa nih? Saling menghargai. Yang kemarin dua kesepakatan saat kita diskusi. Tidak tidur, tidak tidur, tidak ngantuk. Tidak mengantuk boleh. Mengantuk boleh. Mengantuk tidak tidur boleh. Mengantuk boleh. Mengantuk boleh. Atau tidak tidur. Ada lagi? Izin keluar 5 menit. Menghindari sikap apa ya? Yang sesuatu menghindari sikap emosional. Kan orang kemarin pas itu beda orang emosi. Dari sikap ramah. Memberikan pendapat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Memberikan Nah, ayo terus. memberikan pendapat. Bapak ini akan kita jalani selama 1 jam ke depan. Selanjutnya, tujuan kegiatan hari ini mendapatkan pemahaman baru tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid, kemudian memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan
murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sebelum saya nanti memaparkan materi, mohon maaf ini saya bukan mengajari, tapi kita di sini belajar bersama, Bu. Saya juga masih belajar. Bapak Ibu lebih senior, nanti mohon ketika saya ada yang salah diingatkan. Latar belakang diseminasi hari ini adalah guru itu diibaratkan sebagai petani dan murid adalah sebagai bibit. Bibit tersebut harus kita jaga. Kita tanamkan karakter yang positif agar mereka tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin kan kita menanam, Bapak Ibu ya, kalau kita menanam bibitnya sudah bagus, tapi kita tidak kita siram, tidak kita pupuk, maka bibit itu akan sia-sia dan mungkin mati. Itu seperti itu murid kita. Jadi kalau kita siram dengan hal-hal yang positif, maka murid itu akan tumbuh dengan hal-hal yang positif. Jika kita menyiramnya dengan hal-hal yang negatif, maka murid akan tumbuh dengan banyak hal negatif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak yang memiliki karakter yang sesuai dengan pelajar Pancasila. Di sini kita akan membahas tentang disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif. Coba Bapak Ibu, kira-kira ketika ada tulisan disiplin positif, kira-kira apa yang terbayang oleh Bapak dan Ibu melihat tulisan disiplin positif? Semoga ada yang mau berpendapat. Tertib. Tertib. Diberi berkaitan dengan hal-hal yang baik. Ada lagi? Bu Yati? Bu Wati? Oke, baiklah. Mari kita belajar bersama. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin di sini kita tidak boleh memaksa, tapi kita memberi contoh. Misalnya, ketika datang, salim, terus senyum, sapa, dan salam seperti itu. Ini adalah penerapan disiplin yang kecil tapi akan berbuah nanti besar sekali. Nah, tujuannya disiplin positif lebih ke arah dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selain itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi tidak dipaksa, kemudian tidak hanya untuk dipuji gurunya atau takut karena dihukum seperti itu. Biasanya sebelumnya saya juga mungkin tidak hanya saya, mungkin di luar sana juga banyak anak supaya disiplin itu berarti kan dengan kalau disuruh seperti ini, harus tepat waktu, harus sesuai dengan keinginan kita. Mungkin dulu saya juga seperti itu, ya. Kemudian 6 karakter yang kita tanamkan di dalam disiplin positif itu ada
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi untuk menanamkan bagaimana disiplinnya pada beriman dan bertakwa di SD Negeri Mulai itu diberikan contoh ketika ada zuhur itu anak-anak naik ke atas, terus kita bareng-bareng sholat berjamaah di atas. Kemudian setiap pagi ada Asmaul Husna, itu bareng-bareng di lapangan. Itu secara tidak langsung ketika sudah berbel, anak-anak sudah otomatis langsung ke sana. Kemudian berkebinekaan global, ada yang bergotong royong, kreatif, bernalar lucu dan mandiri. Berkebinekaan global itu wawasan tentang apa ya, kebinekaan tentang keragamannya itu luas, tidak hanya sebatas di SD saja atau di rumah saja. Bergotong royong kita juga itu penting karena di masyarakat kita harus melaksanakan gotong royong juga. Kreatif, kita juga pengen anak-anaknya kreatif, jadi tidak hanya gurunya terus yang ayo kita ini, ayo kita itu, tapi mereka muncul ide untuk melakukan sesuatu. Kemudian bernalar kritis, jadi tidak hanya gurunya saja yang begini, tapi dia juga bisa mengeluarkan pendapatnya. Kemudian yang terakhir adalah mandiri, tidak setiap hari itu harus disuruh ini, disuruh itu, disuruh apa gitu. Jadi dia sudah otomatis. Nah, motivasi perilaku manusia, kira-kira motivasi kita itu dalam disiplin itu kira-kira apa? Pendapatnya, motivasi kenapa kok kita harus disiplin itu kira-kira apa? Agar tidak keteteran, kegiatan berjalan dengan baik. Ada lagi? Membentuk pola hidup yang lebih baik. Ada lagi? Dapat? Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya saya sendiri pun kadang berangkat berangkat bintek itu karena kalau tidak berangkat tidak nyaman dengan yang lain, atau mungkin mendapat teguran dari atasan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Biasanya saya mau berangkat basic supaya nanti dipuji sama teman-teman, misalnya seperti itu. Mungkin anak-anak juga seperti saya mau berangkat pagi supaya dipuji sama bu guru. Saya mengerjakan PR supaya tidak dihukum, karena tidak mengerjakan PR mendapat hukuman, misalnya seperti itu. Yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita itu sebenarnya kebanyakan dari kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, biasanya seperti itu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu yang seharusnya kita tanamkan kepada murid, tapi yang harus kita tanamkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ketika saya berangkat lebih pagi dari sekolah, saya bisa mungkin sebelum masuk kelas bisa istirahat dulu di kelas, bisa membaca buku. Ketika mungkin nanti biasanya anak-anak PR kalau berangkat pagi itu, kalau ada PR biasanya berangkatnya pagi gitu. Nah mungkin ya ngapain macam ini betul dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi
ketika saya berangkat pagi mungkin masih udaranya segar, terus di sekolahan piket, oh saya bisa piketnya tidak terburu-buru, bisa alon-alon. Nah, keyakinan sekolah yang kedua adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, seperti yang kita buat tadi di awal, itu seperti itulah keyakinan yang akan kita jalani selama 1 jam yang akan datang. Nah, di sekolah dan di kelas pun kita juga harus ada keyakinannya. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak hanya kita saja harus berangkat pagi. Nah, ketika muridnya, Bu Guru, rumah saya jauh ya, kamu berarti diberi toleransi waktu telatnya itu 5 menit misalnya, seperti itu. Terus untuk mengerjakan PR, berarti kalau saya harus mengerjakan, Bu Guru juga harus memberi nilai. Nah, mungkin ada timbal balik antara apa yang tentang yang kita sepakati. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi pernyataan-pernyataannya itu tidak yang bahasanya terlalu rumit, jadi anak-anak itu mudah lupa apa sih itu keyakinannya kemarin. Nah, itu seperti itu. Nah, mari kita diskusi sebentar. Maaf. Ini ada petunjuknya. Nah, kalau nanti diperhatikan gambarnya, nanti ada sekitar 3 pertanyaan. Gambarnya itu diperhatikan, jangan sampai berkedip. Biar pedes. Nah, kira-kira yang nomor 1 itu adalah kata apa? Ya, terus kita coba. Iya, betul, ternyata jawabannya adalah yang kedua. Apa? Cirebon. Kalau bisa ya. Udah rebus. Oke. Bener apa enggak? Antara udah Cirebon dan udah rebus. Iya, udah rebus. Karena tadi gambarnya indah, tambah bagus. Nah, ini coba yang ketiga. Tenaga kilat. Tenaga listrik. Apa lagi? Tenaga listrik, tenaga kilat, tenaga petir. Coba kita lihat apa saja. Ya, jawabannya tenaga listrik. Kemudian masih ada. Nah, ini. Coba. Tuang air. Ada lagi? Tuang air. Yang ada lagi? Ya, semangat tuang air. Iya, tuang air. Lagi. Nah, ini. Tambah panjang ini. Minta uang. Ada lagi? Selain minta uang, Minta duit.
minta duit. Apa lagi? Orang itu anak Nah, ini kan S-nya di mana ya? minta uang. Oh, minta uang. Oke, kita coba Minta uang. Minta uang. minta dolar. Iya, minta uang. Ini masih ada satu lagi. Nah, Ini potongan, potongan dolar, potongan harga. Apa bu? Silakan. potongan apa ya? Potongan. Potongan harga. Potongan harga, potongan dolar, Potongan duit. potongan cerita, Potongan uang. Potongan harga. potongan harga. Coba kita cek. Iya, potongan harga. Satu lagi. Nah, Senang. senang kota. Senang. Senang. Senang kota? Ya. Iya, betul sekali, senang kota. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah bermain dengan saya. Nah, kita lanjut. Contoh kesepakatan yang saya buat. Misalnya yang pertama datang tepat waktu dan siap belajar. Nah, siswa harus datang ke kelas tepat waktu dan membawa semua peralatan yang diperlukan. Sebenarnya ketika datang tepat waktu kita jabarkan itu banyak ya, tidak hanya datang tok di sini duduk, tidak. Tapi kita juga harus bersiap untuk memulai pembelajaran ketika bel berbunyi. Untuk contoh kesepakatan yang kedua adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Bapak Ibu menjelaskan, kita harus siswa itu diusahakan untuk mempunyai kesepakatan yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak boleh menyela orang lain yang sedang berbicara. Terkadang kan ketika kita berbicara, siswa itu buru-buru, nah itu seperti itu. Mungkin kalau di TK seperti itu ya Bu. Iya. Dia juga banyak. Betul sekali. Nah, untuk kesepakatan yang ketiga bersikap hormat, sopan dan hormat kepada semua orang. Nah, ini yang harus kita ajarkan. Mungkin hormat itu tidak untuk hanya yang lebih tua, tapi ke sesama atau ke yang lebih muda pun siswa-siswa kita juga harus hormat. Siswa harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata kasar atau makian. Untuk sekarang mungkin banyak ketika anak-anak itu memaki mungkin malah bisa memaki orang yang lebih tua. Itu sangat disayangkan sekali kalau anak-anak itu seperti itu dan dilaksanakannya dalam jangka waktu yang lama. Contoh kesepakatan yang keempat yaitu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihannya mungkin dengan yang pertama tadi kalau untuk di kelas tiket, untuk di lingkungan sekitar mungkin membuang sampahnya tidak sembarangan ya. Siswa membuang sampah pada tempatnya, siswa harus membantu membersihkan kelas setelah kegiatan belajar selesai. Tapi mungkin ini tidak berlaku di TK. Di TK siswanya suruh nyapu mungkin tidak selesai. Bahkan kelas 1, kelas 2 pun terkadang masih dibantu dengan bapak ibu gurunya. Karena kelas 5 pun masih saya bantu karena ada beberapa anak yang memang di rumah itu tidak pernah memegang sapu, tidak pernah memegang alat kebersihan. Nah itu kita harus, jadi di sekolah itu anak yang biasanya di rumah itu tidak pernah memegang alat kebersihan apapun, di sini kita ajari untuk memegang alat kebersihan dan menggunakannya sesuai dengan kegunaannya. Kesepakatan yang kelima
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Terkadang mungkin begitu. Saya juga murid di kelas 5 itu, ketika saya suruh maju, silakan maju ke depan ini dikerjakan, itu mereka takut salah. Padahal di sini kenapa takut salah? Saya takut dimarahi guru. Ya, begitu. Biasanya kan kayak itu. Untuk anak yang sudah bisa mengikuti biasanya langsung maju. Tapi untuk anak yang tidak memperhatikan dari awal, mungkin dia takut. Nah, jadi saya nggak mau maju takut dimarahi guru. Siswa harus saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Jadi tugas yang diberikan guru, tapi bukan untuk tes ya. Kalau tes kita tidak boleh bekerja sama. Yang mungkin PR atau tugas-tugas kelompok, nah itu kita selesaikan secara bersama. Nah, ketika kita mempunyai kesepakatan kelas, kita juga mempunyai konsekuensi yang harus kita jalankan. Contohnya, pelanggaran terhadap kesepakatan kelas akan dikenakan konsekuensi seperti teguran. Biasanya kan kita tegur, tapi kita sekarang tegurnya tidak langsung boleh. Itu nggak boleh. Tapi kita tegur halus dulu, terus kemudian kita catat di buku harian atau biasanya itu ada buku komunikasi, kemudian bisa diberi waktu istirahat tambahan. Pelanggaran yang berulang dapat mengakibatkan konsekuensinya lebih serius, seperti orang tuanya dipanggil ke sekolah atau dikeluarkan dari kelas. Tapi dikeluarkan dari kelas sekarang sudah tidak boleh ya. Kalau dulu mungkin masih boleh. Sekarang tidak boleh mengeluarkan anak. Iya. Jadi mungkin ketika sudah berat sekali seperti mencuri atau melakukan tindakan asusila, mungkin itu yang pertama kita bina dulu. Kalau sudah anaknya tidak disiplin, ya konsekuensinya orang tuanya dipanggil ke sekolah. Nah, peninjauan dan revisi. Kesepakatan kelas yang kita buat itu setiap 3 bulan sekali, 3 bulan atau 2 bulan sekali itu sudah kira-kira sudah efektif, bisa kita ubah, terus kita buat kesepakatan yang itu harus ditinjau dan direvisi secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Siswa akan dilibatkan dalam proses peninjauan dan revisi kesepakatan kelas. Dan tanya, kira-kira untuk yang ini sudah tidak berlaku, misalnya karena kita membuat kesepakatan sewaktu hujan, misalnya harus membawa payung, membawa sendal, membawa mantol, kira-kira itu sudah besoknya sudah kemarau, ya diubah dengan yang lain, misalnya seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia butuh, kita juga semuanya butuh. Nah, tapi kebutuhan kita yang besar, juga kira-kira kebutuhan dasarnya Bapak Ibu itu kira-kira apa? Makan dan minum, terus apa lagi? Sandang, betul sekali. Ada yang butuh apa lagi kira-kira? Bahagia jasmani dan rohani. Bahagia jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Lagi kira-kira yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk bertahan hidup, bukan bertahan hidup ya, untuk sehari-hari itu selain apa tadi? Makan, minum, sandang, bahagia, uang, apa lagi kira-kira? Masih banyak. Oh ya, ada sandang, pangan, dan papan itu yang mutlak harus ada. Tapi kebutuhan di sini bukan membahas tentang itu. Kebutuhan dasar yang akan kita bahas adalah satu, bertahan hidup. Hidup itu harus dipertahankan ya. Kemudian kasih sayang dan rasa terima ya. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Benar nggak? Kita bersenang ya Bu ya? Iya. Bertahan hidup butuh tidak? Butuh. Kasih sayang
dan rasa diterima butuh juga. Penguasaan kita penguasaan. Oke, nanti kita bahas. Nah, saya punya contoh kasus. Di sini Ibu Ambar itu wali kelas 2A di SD Pelita sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya. Jadi ini muridnya itu bernama Doni. Dia itu sering meminta makanan kepada temannya. Di sini ada ya, Bu ya. Iya. Coba. Nah, itu Pak Doni sedang menarik. Bahkan saya membuat cerita. Jika Bapak Ibu ini posisinya di Bu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba, ini kan tidak disebutkan alasannya Doni apa. Coba kira-kira alasannya apa? Lapar. Doni pengen makanan itu. Tidak pernah diberi bekal oleh orang tua. Tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Bosan sama makannya sendiri. Ya mungkin dibawakan tapi posnya baru itu saja mungkin bosan. Alasan pertama, apabila Doni menjawab ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar, karena lapar, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lapar nanti kalau lama pingsan. Itu adalah mempertahankan hidupnya Doni karena sudah lapar sekali. Iya benar. Alasan yang kedua, kalau dia menjawab merasa senang temannya jadi memperhatikan, berarti dia butuh perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Doni. Kemungkinan di sisi lain, si Doni ini tidak diperhatikan oleh orang tuanya mungkin. Nah, maka dia memenuhi kebutuhannya sendiri akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin sering dicuekin sama orang tuanya, ini mungkin adiknya banyak jadi dicuekin. Yang ketiga, alasan Doni, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini penguasaan tadi ya, yang butuh kekuasaan. Mungkin kalau untuk kita, iya, jadi saya hebat ini, saya bisa minta, saya hebat sekali. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu guru, mungkin penguasaan di sini ketika kita di dalam kelas kita butuh penguasaannya kita supaya bagaimana supaya anak-anak itu bukan tunduk pada kita tapi menghormati kita gitu. Itu kalau di dalam kelas. Alasan yang keempat, Doni merasa bosan dengan bekal makanan tadi ada posting gitu kacang misalnya seperti itu. Tiap hari sayurnya kacang atau tiap hari bening. Nah, pengen yang lain kok. Temennya kok membawa misalnya bakso bakar atau membawa sosis, membawa sate, misalnya ayam goreng betul. Pengen toh masa tiap hari saya lakuin tempe terus misalnya seperti itu. Nah makanya dia ingin memenuhi kebutuhannya yaitu kebebasan. Yang terakhir, nah alasannya menjawab karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurut dia ekspresi teman-temannya itu tunjukkan gitu terus manyun kemudian nanti ada yang nangis. Nah itu dia itu ingin memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan.
angan, mungkin dia tidak, karena dia itu orangnya mungkin terlalu jahil, jadi teman-temannya nggak ada yang menjahili, tapi dia senang menjahili temannya dengan ekspresi wajah temannya yang seperti itu. Mungkin menurut Doni itu sangat lucu dan kegiatannya diulang-ulang terus. Nah sekarang kita ke posisi kontrol. Sebelum itu Bapak Ibu boleh coba berdiri sebentar. Coba saya hitung selama 30 detik. 30 detik tarik kanan lama ya. Jadi silakan panjang yang ada di depannya. Ya, boleh memandang saya. Ya, selama 30 detik silakan. Ya, boleh berkesimpulan kehidupan. Silahkan boleh dari senyum kemudian ketawa. Nah kan seperti itu. Saya hitung 1, 2, 3. Mari dipandang depannya. Boleh senyum dulu. Ayo senyumnya yang luas, jangan dipaksa. Silakan. Iya, senyumnya jangan terpaksa. Ini kan lama-lamaan senyum sendiri, jangan di depan lagi ya. Coba sudah dipandang di depannya. Bisakah tersenyum? Kemudian apakah bisa tertawa? Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, itu ketika Bapak Ibu mau senyum itu mengontrol dirinya. Saya mau senyum atau mau ketawa ya. Gitu. Mungkin saya malu ketawa tadi habis makan cabai, misalnya seperti itu. Ya di sini ada posisi kontrol restitusi. Kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar posisi kontrol restitusi atau belum? Sih betul. Padahal ini di PNS ada ya posisi kontrol restitusi itu ada, karena kemarin saya juga mengerjakannya itu dilalah mengerjakan ini posisi kontrol restitusi. Nah di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu menjadi penghukum. Nah biasanya kita dari zaman dulu, mungkin dari zaman guru saya itu, guru itu sebagai penghukum, benar nggak Bu? Benar ya Pak ya? Iya. Banyak mungkin jadi guru dan penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Bisa itu guru, mungkin seperti itu nanti pulang nangis. Yang ketiga sebagai teman, guru sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau, bila saja. Iya, yang terakhir sebagai manajer, bukan manajer di kantor, cuma tanda tangan terus nyuruh-nyuruh ini bukan. Nah, itu yang didikan terus. Mari kita juga saling satu. Nah, di sini di posisi kontrol itu, ketika guru itu menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu adalah membuat identitas itu gagal. Kenapa? Karena guru ketika berbuat menghardik, menunjuk nyakiti, ditunjuk-tunjuk muridnya, kemudian berkata kalau kamu tidak melakukannya awas rasakan, bisa seperti itu. Hasilnya murid itu bukannya malah lebih baik, tapi apa? Memberontak. Dan dia bohong. Kamu tadi makan tidak bawa guru, padahal dia tidak membawa. Mungkin seperti itu. Nah kaitannya dengan dunia apa? Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi saya nggak mau manut sama bu guru karena apa? Bu guru itu galak sekali. Mungkin seperti itu. Namun ini muridnya berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Besoknya udah damai lagi. Kalau marah-marah ya biarin aja, mungkin seperti itu. Nah dampaknya adalah murid akan mengulangi kesalahannya itu. Sebagai kita sebagai penghukum ya, kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, contohnya kita berkata seperti ini,
berceramah, seharusnya kamu itu begini. Ibuku kecewa banget, kamu kok seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Gurunya berkata seperti ini, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu apa, mungkin seperti itu. Jadi muridnya malah berhati, gurunya stres. Hasilnya muridnya akan menyembunyikan atau sama dengan menyangkal dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia di dalam dunia yang guru masih berkeluarga. Oh, guru itu curhat sama saya, saya itu diperhatikan sama guru, mungkin seperti itu. Tapi muridnya paling hanya berkata, maafkan saya Bu. Terus dia akan merasa rendah diri, seperti bullying ini ya Bu ya. Jadi misalnya tidak mengerjakan PR, terus ya gimana kok kamu itu begini mas, guru itu dari kemarin sudah begini. Nah, mungkin dia merasa rendah diri, ya saya di kata-katain guru, mungkin seperti itu. Ini mungkin bisa di bullying. Yang identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya masih dari luar. Yang tadi yang identitas gagal juga kontrolnya dari luar, jadi kontrol dari kita. Untuk yang identitas berhasil sukses tapi masih kontrol dari luar atau dari kita, itu adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lainnya. Itu sebagai teman tadi Bu. Nah, sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, misalnya, oh iya, kamu berbuat seperti ini, kamu begini ya, tapi dengan cara yang halus. Contohnya, kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu apa? Misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti muridnya akan ketergantungan sama bapak dan ibu. Murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Jadi mungkin setiap disuruh, oh iya Bu, nanti diberi imbalan apa, mungkin seperti itu. Kemudian muridnya akan berkata, saya pikir bapak atau ibu guru itu teman saya, mungkin seperti itu. Dipikirnya bukan orang yang lebih tua atau bukan sebagai pengajar kita, tapi akan dianggap sebagai teman. Kemudian anaknya jadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan dengan bapak. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kira-kira setiap saya hitung 1 sampai 10. Siapa yang mau maju, silakan maju, misalnya seperti itu. Atau diingatkan, kira-kira peraturannya apa? Kenapa kamu pakai baju itu? Benar tidak peraturannya? Seperti itu. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, bukan masuk, oh iya saya diawasi guruan saya, besok hari Kamis kosmetiknya putih, saya takut nanti gurunya marah. Kemudian murid akan meletakkan guru itu di peraturan dan hukuman ya di dunia yang berkualitas. Muridnya akan berkata, berapa banyak bintang Bu yang harus saya peroleh, berapa halaman Bu yang harus saya tulis. Kita mungkin, siapa yang mau maju, nanti saya berikan pensil, misalnya seperti itu. Jadi dia itu semangatnya karena mau mendapat pensil 10 kali maju, nanti dapat 1 pak itu pensilnya. Dan muridnya, bapaknya kepada murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang dia inginkan. Misalnya, hadiahnya tidak menarik, aku tidak mau maju, misalnya seperti itu. Nah, kemudian saya mau maju, saya takut nanti tidak dimarahi dulu, misalnya seperti itu. Nah, untuk identitas yang berhasil dan sukses, kontrol dari diri siswanya sendiri itu adalah sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Jadi ketika murid itu melakukan suatu kesalahan, kita tanya,
apa yang kita yakini, apa yang sudah kita sepakati, nah, misalnya gitu. Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang kita yakini, misalnya ini Bu tidak boleh membawa HP misalnya. Nah, kemudian kamu sudah bersalah seperti ini, apa yang kemudian bisa kamu lakukan supaya masalahnya tidak berbeda-beda? Mungkin saya besok tidak membawa HP lagi, begitu seperti itu. Menguatkan pribadi, jadi pribadinya lebih kuat. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi ini sudah tidak ketergantungan sama gurunya lagi, tapi sudah menghargai dirinya sendiri. Saya bisa menjadi contoh untuk teman-teman ketika saya berbuat baik, jadi seperti itu. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan itu? Nanti dampaknya murid akan mengevaluasi dirinya sendiri dan bagaimana dia akan memperbaiki dirinya. Nah, pada kontrol restitusi ini kita itu diharapkan menjadi seorang manajer. Manajer di sini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi kita fasilitasi bagaimana caranya dia bisa menemukan solusi dari kesalahannya. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid dan sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi selain kita jadi manajernya, murid juga akan memanajeri dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini yang kita harapkan sebagai guru, bahwa murid itu punya identitasnya sendiri. Jadi ketika besok olahraga, saya harus membawa baju olahraga, dia sudah mempersiapkan sendiri. Ada PR, otomatis dia sudah mengerjakan sendiri gitu. Lanjut, masih ada yang selanjutnya. Segitiga restitusi. Pernah mendengar segitiga restitusi? Mungkin publik sudah ya. Segitiga restitusi. Yang segitiganya warna-warni. Apa sih segitiga restitusi itu sebenarnya? Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu paling utama. Yang kedua kita adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Coba Bu, menstabilkan identitas itu ada yang tahu nggak seperti apa? Kamu harusnya seperti ini. Berarti Bu, kamu harusnya seperti ini. Nah, yang validasi tindakan yang salah kira-kira seperti apa Bu? Seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kamu harus seperti ini, tidak boleh seperti itu. Oke. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kenapa kamu berubah seperti itu? Oke. Yang pertama, mari kita kupas menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi, saya salah, saya nanti pasti dibully, mungkin seperti itu. Contohnya, yang bisa kita katakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi, betul tidak Bu? Nah, nanti kita bisa mengatakan program kita. Yang pertama, saya tahu berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang tidak ada yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini pelan-pelan. Ngomongnya Bu, ceritanya lagi jajan sama muridnya mungkin. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Misalnya kan tadi sudah
sudah dia membuat kesalahan, misalnya memecahkan kaca gitu tuh Bu, terus saya salah, saya begini, akhirnya dia menjadi minder. Nanti cara itu midernya kebangetan itu kalau itu. Pertama mungkin kita beritahu seperti yang pertama tadi yang di awal, kita kasih tahu untuk kita berikan catatan. Kemudian kalau tetap kita berikan teguran, yang kedua kita berikan catatan. Kalau tidak bisa, berarti kita harus ke orang tua dipanggil untuk ya biasanya orang tua yang menyuruh. Nah, ketika tidak bisa seperti itu, kita merambah lagi ke yang lebih tinggi, misalnya ke kelurahan bisa, atau bisa mendatangkan Pak Polisi untuk memberikan sosialisasi. Ya. Seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi ya, Doni ya, saya kan ingin makan makanan teman saya, terus saya juga kepingin, karena saya tidak dibawakan makanan oleh ibu saya, mungkin seperti itu. Itu suatu kebutuhannya dia. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi gurunya tidak marah-marah, tapi oke, kamu salah. Contoh kata-katanya mungkin seperti ini. Kamu pasti punya alasan. Nah, ya untuk yang tadi ngomong mungkin alasannya karena rumah saya jauh Bu. Sebenarnya kan kita tidak boleh, karena untuk usia di bawah 17 tahun itu belum boleh membawa motor sendiri ya. Mungkin bisa diberi stimulus ketika berikan contoh, kalau nanti kamu hal jeleknya itu nabrak orang, nah mungkin bisa pindah dari sekolah sini, bisa pindah ke sekolahan yang khusus orang-orang yang seperti itu, misalnya mungkin bisa seperti itu. Apa yang penting bagi kamu, misalnya di pertanyaan seperti itu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Misalnya sikapnya itu sudah sering tanya kepada bapak ibu guru, tanya, tapi pertanyaannya itu kadang keluar dari jalur misalnya. Nah, ditambahkan sikap yang baru, tanya tapi masih di dalam hal yang positif yang ada di materi tersebut. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ini kan terjadi perkelahian karena memperebutkan cewek misalnya. Biasanya kalau yang laki-laki biasanya seperti itu, untuk memperebutkan cewek, nah, akhirnya pukul-pukulan biasanya seperti itu. Atau mungkin gara-gara tersenggol kemudian refleks mukul, nah itu bisa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif. Murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalnya, muridnya itu datangnya terlambat. Nah, kita tidak harus selalu langsung dimarahi. Mungkin kan ada itu loh Bu, yang konten muridnya setiap hari datangnya terlambat, terus ternyata dia menunggui ibunya dulu di rumah sakit, atau mungkin orang tuanya sakit terus nungguin adiknya dulu, atau seperti itu. Atau mungkin karena perjalanan jauh, orang tuanya tidak bisa mengantar, akhirnya jalan kaki misalnya 2 kilo atau berapa, terus akhirnya dia telat. Itu seperti itu. Tapi terkadang ada ya, karena saya punya kesiangan misalnya seperti itu. Terus
itu akan kita tanyakan nilai apa yang telah kita sepakati, bahwa kita bersepakat jika hadir tepat waktu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih, misalnya seperti itu. Atau kamu ingin jadi anak yang seperti apa, kita berikan dulu pertanyaan yang menarik untuk dia. Terus apa yang kamu rasakan mungkin ketika kamu berangkat sekolah kesiangan, itu yang kamu rasakan itu apa? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, misalnya seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Lupa. Kalau tidak mengerjakan PR kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mungkin seperti itu biasanya dijawab. Tapi sebisa mungkin kita menjalankan segitiga restitusi ini jika tidak berhasil di sekolahan, kita bisa memanggil orang tuanya. Kita berkoordinasi dengan orang tua, berkolaborasi bagaimana supaya, karena begini ya, kalau mungkin dari zaman dahulu itu anggapan orang tua itu, saya sudah menitipkan anak di sekolah, itu kan pemikiran zaman dahulu. Sekarang itu tidak. Jadi nih, di sekolah itu kan kita hanya sebentar, selebihnya itu ada di rumah. Ketika orang tua itu tidak memperhatikan anaknya di rumah, dia akan mencari perhatian kepada siapa? Temannya, ibunya, mungkin kepada tetangganya, atau kepada orang yang mungkin belum dia kenal. Contohnya mungkin ketika di rumah, karena ibunya kerja pulangnya sore, bapaknya kerja pulangnya sore, anak itu tuh di rumah hanya lontang-lantung ke sana ke sini, tidak ada yang ngurus, misalnya hanya dititipkan ke mbah saja, misalnya seperti itu. Nah, dia kan butuh kasih sayang, sedangkan bapak ibunya pulang, dia sudah ngaji misalnya, terus pulang ngaji sudah sore, bapak ibunya sudah sibuk dengan laptopnya sendiri-sendiri. Saya contohnya misalnya seperti itu. Jadi anak itu tuh kurang kasih sayang, jadi caper, dengan kita caper misalnya yang teriak-teriak atau mungkin mainan air, biar apa ya, ibunya biar jangan seperti itu, misalnya seperti itu, mungkin itu yang dia lakukan. Nah, segitiga restitusi ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tapi bisa kita terapkan di rumah. Di rumah kita juga bisa seperti ini, supaya anak tersebut tidak merasa, wah saya salah ya, oh saya ini ya, saya itu ya, mungkin seperti itu. Anak belum aja nih, ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini bisa kita adopsi supaya kita terapkan juga di rumah, karena di rumah kita juga berperan sebagai orang tua yang tidak hanya berpikiran anak saya sudah tak titipkan di sekolahan, mungkin seperti itu. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti yang tadi sudah kita bahas dari awal sampai akhir, tentang disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia yang tadi apa ya Bu, kebutuhan dasarnya tadi ada 5. Kesenangan, terus kasih sayang, kebebasan, penguasaan atau kekuasaan, bertahan hidup, itu yang paling penting ya, bertahan hidup. Kita bisa minta ke temannya. Kemudian motivasi, kita tadi ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Kemudian tadi ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Tapi sedikit tips dari saya, ketika saya kemarin mempelajari tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ini, biasanya kan kita membuat
kesepakatannya tidak boleh makan di dalam kelas, misalnya seperti itu. Nah, sebentar saya contohkan. Ya, monggo sambil di kok masih mau tutup. Itu baru ya. Nah, contohnya ini. Saya itu kemarin membuat kesepakatan dengan kelas 5. Nah, tepat waktu. Biasanya kan kita membuat pernyataannya tidak terlambat. Nah, itu pernyataan itu kita ubah menjadi positif. Tepat waktu. Karena menurut apa ya? Bumi itu hanya menerima kalimat kata terakhir. Tidak terlambat berarti kan terlambat terusnya diterima. Benar tidak? Semoga cepat sehat berarti kan sehatnya terus. Kalau semoga tidak sakit lagi ya berarti kan yang diterima oleh alam bawah sadar kita sakit lagi tidak apa ya, tidak tercover. Terus jika tidak masuk harus izin. Nah ini kan bisa kita ubah ke apa ya, ke kalimat yang positif, misalnya apa coba, kalau jika tidak masuk harus izin, jika berhalangan atau jika apa ya, jika ada keperluan izin kepada bapak atau ibu guru, ini seperti itu. Kemudian memperhatikan dan menghormati ketika guru sedang memberikan pelajaran. Nah ini kemarin yang nomor 5 ini, makan atau minum ketika istirahat, itu sebenarnya kemarin anak-anak itu mengusulkannya seperti ini, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung. Nah kemudian kemudian kami ubah kemarin untuk makan atau minum ketika istirahat. Kemudian yang terakhir, tidak boleh ribut di dalam kelas. Nah itu kemarin kita ubah menjadi menjaga ketenangan kelas dan mengikuti pelajaran hingga selesai. Kemudian ada kesepakatan yang di lingkungan sekolah. Ini sebenarnya yang pertama itu tidak boleh meminta bekal temannya. Nah kita ya tidak seperti Jody tadi. Nah itu kita ubah ke kalimat yang positif, membawa bekal sendiri. Kemudian setelah kita membuat kalimat atau pernyataan-pernyataan tersebut menjadi positif, kita harus menerangkan ke anaknya apa sih yang harus kita hindari ketika kamu membawa bekal sendiri. Nah, di situ nilai kebajikannya adalah bahwa kamu harus mandiri. Seperti tadi profil pelajar Pancasila kan ada mandiri. Nah, kemudian membawa uang saku sendiri, yaitu mandiri juga. Selalu rukun kepada seluruh warga sekolah. Nah, itu masuk ke dalam kategori apa ya? Ketika kamu bertata sopan, selalu rukun kepada seluruh warga, senyum, sapa, salam, itu masuknya ke beriman dan bertanggung jawab kepada Tuhan atau bukan? Atau kemana? Atau ke berkebinekaan global? Maksudnya kemana itu? Nah, benar itu sopan maksudnya ke berkebinekaan global atau bukan? Nah kemudian waktu istirahat sholat itu iya. Nah ini untuk peraturan kebersihan, petugas piket datang lebih awal. Nilai kebersihannya itu gotong royong ya, karena petugas piket kan tidak hanya satu, jadi kita masukkan ke bergotong royong. Kemudian membuang sampah pada tempat sampah itu juga merupakan membantu orang. Jadi
tidak hanya biarinlah sampahnya di situ, biar bapak ibu aja lah yang ngurusin, mungkin seperti itu. Mungkin ini masuk ke orang yang nah, rambut anak laki-laki sebenarnya tadi ada di sini ada tulisannya rambut anak laki-laki harus pendek. Sebenarnya tadi seperti itu, tapi harusnya dihilangkan supaya menjadi lebih positif. Jadi rambut anak laki-laki pendek dan anak perempuan yang berkerudung itu rapi. Jadi kudunya tidak yang mana-mana gitu, yang ada itu. Jadi di sini ada yang kerudungnya itu sekipas, terus yang dipeliti hanya sebelah sini, yang bawahnya tidak, jadi terbang kemana-mana. Jadi kurang kelihatan ya. Terus ada lagi mungkin itu apa ya, karena virus TikTok mungkin ya, pakai kerudung itu sini dicepat gini. Itu ada. Terus ada lagi yang memakai kerudung tapi kerudungnya seperti ini. Nah, ini ada jadi pakai selimpat kerudungnya seperti ini, dilipat lagi belakang, itu ada itu. Ada beberapa itu, jadi mungkin anak itu untuk mencari perhatian kepada bapak ibu gurunya biar diingatkan, boleh kamu juga coba ini seperti itu. Jadi kerudungnya benar-benar sudah seperti ini kan, lipat lagi ke sana. Terus ada lagi yang dia juga akal-akalan, kerudungnya diberikan, dimasukkan. Nah, seperti itu. Jadi apa ya, virus-virus TikTok ya, virus-virus internet yang kurang bagus itu malah membuat mereka pikirannya, wah aku jadi keren seperti ini, mungkin seperti itu. Mengikuti aturan di sudut baca ketika membaca. Aturan di sudut baca kita juga punya aturan lagi. Jadi di sini sebelah belakang ada sudut baca, tapi tulisan sudut bacanya belum sempat nah, aturan di sudut baca: rapi bersih, pastikan sudut baca selalu rapi dan buku-bukunya tertata dengan baik. Kami sudut bacanya itu kalau bisa bukunya itu terlihat. Jadi misalnya 1 minggu ini ada 10 buku yang kita tampilkan. Kemudian bisa anak-anak, oh iya itu hari ini kita jatahnya baca buku ini ya, mungkin seperti itu. Kemudian baca dengan tenang, gunakan waktu di sudut baca untuk membaca dengan tenang. Kemudian kembalikan buku setelah selesai membaca, kembalikan buku ke tempat semula. Kalau kamu ngambilnya di bawah, ya dikembalikan ke bawah. Ketika ngambilnya di kanan yang kita pajang, kembalikan lagi seperti semula. Kemudian hormati buku, jadi tidak hanya yang lebih tua saja dan yang hidup saja yang dihormati, tapi buku juga harus dihormati. Iya, sayangi, hormati ya. Mungkin bisa dibaca dengan sayangi buku. Jaga buku agar tidak rusak. Jika buku rusak, beritahu guru. Jadi anak-anak itu secara tidak langsung, oh ya kalau bukunya rusak berarti saya harus membetulkannya. Kemudian bicara hati-hati. Jika ingin bicara tentang buku, lakukan dengan tenang. Kemudian saya juga memberikan contoh kepada anak-anak. Nah, saya juga di situ menyelipkan beberapa manfaat membaca buku. Yang pertama adalah menambah pengetahuan, memperkaya kosakata, kemudian meningkatkan konsentrasi, melatih otak sebagai hiburan dan mengurangi stres. Kita sedikit lagi sebelum ke materi yang terakhir ya. Kita sedikitnya mau Bapak Ibu bisa berdiri. SBG yang terakhir, lakukan apa yang saya lakukan. Dia diikuti yang saya lakukan. Untuk SBG yang terakhir ya, silakan Bapak Ibu untuk memegang hidung. Iya, yang saya lakukan. Lakukan apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan
dulu Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk memegang mata. Silakan Bapak Ibu untuk memegang dahi. Nah, masih ada yang nekat. Oke, sekarang yang terakhir lakukan apa yang saya katakan. Silakan Bapak Ibu memegang hidung. Yang saya katakan dulu. Lakukan yang saya katakan. Silakan Bapak Ibu megang mata. Silakan Bapak Ibu megang dahi. Dahi. Ini dagu, ini dagu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Dan yang terakhir, kita tadi sudah di sini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Mohon ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, oke. Terima kasih sudah mengikuti acara diseminasi pada siang hari ini. Mohon maaf karena harusnya Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas lain, tapi mengikuti diseminasi saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa untuk referensi Bapak dan Ibu untuk kedepannya seperti apa kepada siswa. Mari kita bersama-sama menjaga siswa kita yang bunyinya sudah bagus. Kita berikan pupuk, kita sirami, kita panaskan di sinar matahari yang pagi, kemudian kita rawat benih itu supaya menjadi benih yang tadinya sudah berkualitas, kualitasnya keluar, bukan yang berkualitas tapi malah mati atau malah stek di situ saja, tidak tumbuh, hanya di situ saja. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mengucapkan selamat pulang, hati-hati di jalan. Sampai jumpa di diseminasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.